Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di di podcast Gong Jagongan. Dong Jadokan lah Jadokan kalau kata si Hali itu ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas suatu tema yang mungkin cukup menarik nih. Saya tuh sebenarnya ngangkat tema ini tuh cukup gelisah karena fenomena ini udah di level kronis begitu kira-kira, yakni sudah mendarah daging seperti itu. Kita akan bahas TikTok gimana? Oh ya, TikTok. Kenapa fenomena TikTok? Fenomena TikTok karena saya melihat bahwa seorang yang kecanduan media-media atau hiburan seperti TikTok ini mengalami kerja otak begitu kira-kira. Jadi saya ingin lebih tahu lebih dalam lah tentang definisi dan bagaimana cara kerja dari algoritma ini begitu kira-kira. Jadi langsung saja, gimana Mas Naim tentang TikTok ya? Definisi dari TikTok tersebut. Mungkin sebelumnya seperti itu, kami tidak menolak dengan adanya TikTok seperti itu kan. Tentunya kita anak muda semuanya, mulai dari anak kecil sampai orang tua seperti itu, semuanya hampir rata-rata bermain TikTok. Namun kali ini mau membahas tentang TikTok. Setelah kita telusuri, setelah kita mendalami tentang TikTok itu, kami menemukan sebuah kamus, di mana kamus itu ditulis oleh Ibnu Manzur seperti itu, dalam judulnya yang bertajuk Lisanul Arab seperti itu. Kamus itu kamus Lisanul Arab seperti itu. Di situ ternyata ada istilah TikTok seperti itu. Ketika kami pelajari tentang itu, ada makna tuk, ada tiktuk seperti itu. Yang mana di dalamnya itu syadidul hamak seperti itu. Dalam artian itu bodoh seperti itu. Sangat bodoh. Syadidul hamak, ahmak seperti itu. Atau bahasa lainnya dungu seperti itu. Ternyata ketika kita membuka TikTok, bukan hanya fokus pada TikTok saja seperti itu, melainkan Instagram, seperti Facebook, Reel, seperti itu. Ini mencakup kesemuanya seperti itu yang kita bahas. Ternyata ketika kita membuka aplikasi itu, di sana terdapat banyak orang yang menampakkan kebodohannya seperti itu. Kan banyak seperti itu yang menampakkan kebodohan, mandi lumpur sebagainya, demi apa? Demi cuan, demi follower dan sebagainya. Namun perlu digarisbawahi, kami sebagai anak muda tidak menolak dengan adanya ini seperti itu. Lebih tepatnya bagaimana kita media sosial kita ini diisi dengan yang lebih baik seperti itu. Apakah sudah ada bukti ilmiahnya begitu kira-kira Mas Naim tentang fenomena TikTok ini? Kalau seperti itu, tentang bukti ilmiahnya mungkin kami bisa menjabarkan lebih luas seperti itu. Gimana tuh? Karena kenapa? Seperti ini. Ketika orang membuat video pendek seperti yang berdurasi jangka pendek, itu akan membuat videonya yang lebih menarik seperti itu, agar orang yang melihatnya tidak terlewati seperti itu.
Dan ini menyebabkan melemahnya kerja otak kita seperti itu. Karena anak muda sekarang memang seperti itu, membuat video di awal-awalnya semenarik mungkin dan secara masif mungkin. Secara masif seperti itu memang anak muda sekarang. Mungkin dari Mas Mansur ada penjabaran atau kontra tentang TikTok seperti itu? Enggak sih, saya melihatnya ya begitu kira-kira ya, seperti yang dijabarkan Mas Naim tadi kan, bahwa ya terdapat penurunan kerja otak dan melemahnya sistem ingatan kita karena kita disodori dengan video-video pendek, sehingga kita tuh emang tidak bisa mengartikan atau memahami video-video yang lebih panjang. Gitu, benar kan? Memang seperti itu konten anak muda sekarang. Betul. Apakah hanya aplikasi TikTok ini aja? Atau maksud saya tuh fenomena tersebut apakah hanya ada di algoritma TikTok ini aja? Oh, nah seperti itu ini tidak hanya mencakup pada TikTok saja seperti itu. Ini mencakup keseluruhan media sosial. Contohnya seperti Instagram seperti itu, seperti YouTube dengan menampilkan shotnya seperti video-video pendek itu. Ada juga seperti Facebook menampilkan reel seperti itu. Fitur realnya seperti itu. Jadi tidak hanya pada TikTok saja seperti itu. Ini mencakup kesemuanya, keseluruhan dari media sosial seperti itu. Dan seperti itu. Nah, jadi tidak heran jika di beranda-beranda kita muncullah sebuah video-video aneh seperti itu. Disebabkan seperti itu. Sudah perusahaan-perusahaan aplikasi seperti ini membuat algoritma yang sedemikian rupa untuk menarik para penggunanya. Makanya anak muda, tidak cukup anak muda, dari anak kecil sampai yang tua seperti itu, 99% dari mayoritas masyarakat Indonesia seperti itu menggunakan seperti itu juga. Nanti 100%-nya kalau semuanya seperti itu menggunakan, kan seperti itu. Oh begitu Mas Naim. Rupa-rupanya kalau begitu berarti perusahaan platform digital raksasa ini sengaja membuat ekosistem algoritma yang sedemikian rupa untuk melemahkan eksistensi manusia gitu. Nah, itu dia seperti ini. Perang jihad itu tidak hanya pasca dalam perang Badar saja seperti itu. Karena kenapa? Karena jihad itu juga melawan fitur-fitur seperti itu, algoritma seperti itu yang dapat melemahkan akal seperti itu.